Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tolda Fatiniadi dengan NIM 231344031 dari kelas 2 TNK. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan praktikum saya untuk modul 3, yaitu analisis karakter sinyal. Oke, di sini saya sudah membuat PPT ya. Oke, yang pertama di sini ada tujuan. Tujuan dari praktikum modul ini tuh untuk memahami pengaruh frekuensi, durasi, dan frekuensi sampling terhadap bentuk sinyal. Lalu ada untuk mengenal fenomena aliasing, lalu menganalisis bentuk sinyal berdasarkan plot. Lalu yang terakhir ada analisis untuk sinyal audio berdasarkan frekuensi dan juga sampling rate yang diberikan. Selanjutnya di sini ada terdapat teori yang sangat penting pada pembahasan kali ini, yaitu teorema Nyquist, atau di sini ditulis teorema sampling. Teorema Nyquist ini menyatakan bahwa untuk mereproduksi sinyal analog secara akurat, pengambilan sampling rate itu, frekuensi sampling itu harus tidaknya 2 kali lebih besar dari frekuensi aslinya. Misalnya frekuensi aslinya itu 4 Hz, maka kita perlu misalnya frekuensi aslinya itu 4 Hz, lalu kita masukkan frekuensi sampling itu 7 Hz, maka di situ akan terjadi aliasing karena tidak cukup besar, tidak 2 kali lebih besar dari frekuensi aslinya, terjadi aliasing. Nah, untuk menghindari itu kita perlu memberikan 2 kali lebih besar dari 2 kali frekuensi aslinya. Misalnya frekuensi aslinya 4, maka setidaknya kita harus memberikan 9. Tapi dalam beberapa kasus itu juga masih terjadi aliasing, maka setidaknya 10 atau lebih dari itu. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan aliasing. Apa sih aliasing ini? Aliasing adalah fenomena yang terjadi ketika frekuensi pengambilan sampel atau sampling rate itu terlalu rendah, sehingga sinyal yang disampel tidak dapat mempresentasikan frekuensi tertinggi dalam sinyal asli. Akibatnya, sinyal yang direkonstruksi dari sampel tersebut akan memiliki frekuensi yang berbeda dari sinyal asli, dan ini menyebabkan distorsi. Jadi, seperti yang tadi saya bilang bahwa aliasing ini terjadi karena pengambilan frekuensi sampling itu lebih kecil dari 2 kali nilai frekuensi asli dari sinyal tersebut. Maka untuk menghindari aliasing ini kita perlu memberikan frekuensi sampling 2 kali lebih besar dari frekuensi aslinya. Oke, itu ada pembahasan teori-teori sederhana dalam pembahasan kali ini. Lanjutnya saya akan membahas tentang laporan praktikum saya pada Google Colab. Ada di Google Colab saya. Di sini saya membuat copy baru karena di file sebelumnya itu, Google Colab yang sebelumnya itu ada kesalahan soal di sini dari Google Classroom-nya mungkin, di mana ada soal yang sama, maka saya membuat copy baru karena mungkin sudah diperbarui. Nah, sudah beda soalnya. Oke. Yang pertama seperti biasa, di sini kita mulai dengan pengimportan library dulu yang akan digunakan pada soal kali ini. Nah, di sini ada yang baru, di mana ada import audio karena di soal kali ini terdapat analisis sinyal yang berbentuk audio. Oke, di sini ada pendahuluan. Di sini diberikan sebuah program, yaitu sebuah pembangkit sinyal sinusoidal dasar dengan parameter frekuensi 4 Hz, durasi 1 detik, frekuensi sampling 100 Hz, amplitudenya 1, fase awalnya 0 derajat, lalu offsetnya itu 0, lalu disitu ada fungsi T dan fungsi S. Nah, ini ada plot-plot seperti biasa. Nah, setelah dijalankan maka akan berbentuk sinyal seperti ini. Ini sesuai karena jumlah periode sama dengan frekuensi kali durasi, yaitu 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, sini terdapat 4 siklus. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab. Pertama itu terkait analisis gambar. A. Berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot? Mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu? Oke, penjelasan saya di sini adalah karena frekuensinya sama dengan 4 Hz dan panjang
atau durasi sinyal itu sama dengan 1 detik, maka jumlah siklus penuh dalam plot adalah 4 siklus. Dalam soal disebut gelombang karena jumlah periode sama dengan frekuensi kali durasi. Sini sudah jelas ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya, soal selanjutnya, ubah frekuensi sampling menjadi 8 Hz. Apa yang terjadi? Tadi kan frekuensi samplingnya 100 Hz. Sudah cukup besar untuk menampilkan sebuah sinyal. Nah, di sini frekuensi samplingnya yang diberikan hanya 8 Hz. Di mana sesuai teori Nyquist tadi, frekuensi sampling yang diberikan itu harus lebih besar dari 2 kalinya nilai frekuensi aslinya. Frekuensi aslinya di sini 4 Hz. Tapi di dalam soal kita disuruh untuk memasukkan frekuensi sampling itu 8 Hz. Yang dimana 8 Hz ini belum memenuhi kriteria teorema Nyquist, di mana belum memenuhi 2 kali nilai dari nilai frekuensi aslinya. Seharusnya kan mungkin bisa 9 Hz atau 10 Hz untuk melebihi 2 kali nilai frekuensi aslinya. Nah, saat dijalankan programnya, sinyalnya seperti ini. Terlihat bentuk gelombangnya tidak sempurna. Di sinyal ini terjadi fenomena aliasing, di mana disebabkan karena kurangnya nilai frekuensi sampling yang diberikan. Karena seharusnya lebih besar dari 2 kali nilai frekuensi aslinya. Maka sinyalnya terjadi seperti ini. Lalu selanjutnya, soal C, berapa frekuensi sampling minimal untuk mendapatkan jumlah gelombang yang sama dengan frekuensinya dan mengapa? Nah, di sini kan jumlah gelombang itu belum sama. Yang aslinya kan yang awalnya jumlah gelombang itu ada 4 siklus. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini tuh tidak jelas. Cuman di sini ada 2 gelombang. 2 gelombang yang terbentuk, lalu yang lainnya tidak sempurna gitu. Ini juga 2 gelombangnya tidak sempurna. Kan terjadi aliasing tadi dan ada distorsi. Nah, soal ditanya berapa frekuensi sampling minimal untuk mendapatkan jumlah gelombang yang sama, yaitu 4 kan. Nah, di sini saya berpendapat, saya juga sudah mencoba frekuensi yang berikan minimal itu ada 10 Hz. Kenapa? Karena rumus frekuensi sampling agar terhindar dari aliasing atau adanya gangguan pada sinyal sehingga gelombang menjadi tidak sempurna. Rumusnya yang tadi itu frekuensi sampling lebih besar dari 2 kalinya frekuensi aslinya. Nah, seharusnya kan nilai 9 Hz itu sudah melebihi dari 2 kali lebih besar dari nilai frekuensi aslinya. Tetapi untuk 9 Hz, misalnya sini kita coba. Nah, itu tuh belum berbentuk sempurna 4 sinyal. Nah, di sini cuma ada 3 sinyal lah, yang satunya belum sempurna. Maka di sini kita masukkan 10 misalnya. Nah, di sini walaupun sinyal masih terjadi gangguan, tapi sudah terbentuk 4 sinyal. 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini saya berpendapat bahwa 10 Hz itu untuk frekuensi sampling sudah cukup untuk menampilkan sinyal yang sama dengan soal sebelumnya. Oke, lanjut. Ini soal D. Ubah frekuensi sampling menjadi 8 Hz dan gunakan fungsi cos sebagai fungsi sinyal. Nah, ini saya ganti dengan cos fungsi untuk membangkitkan sinyal ya. Maka sinyal yang didapatkan seperti ini. Nah, untuk pembahasannya ada pada soal E, yaitu amati hasil percobaan D dan deskripsikan jika ada perubahan dan analisis mengapa. Jawaban saya di sini, berdasarkan hasil percobaan D, tampak bahwa bentuk sinyal menjadi tidak menyerupai gelombang kosinus yang halus. Di sini saya sudah terjadi kecacatan lah dalam sinyal, seperti garis-garis patah yang tajam. Hal ini terjadi karena frekuensi sampling 8 Hz, seperti biasa tadi teori Nyquist, lebih terlalu rendah untuk frekuensi aslinya yaitu 4 Hz, sehingga hanya sedikit titik yang digunakan untuk merepresentasikan satu siklus gelombang. Padahal agar sinyal dapat dikoneksikan dengan baik, frekuensi sampling minimal harus 2 kali lebih besar. Nah, tadi teori Nyquist itu. Karena belum memenuhi syarat, hasil visualisasi masih belum akurat karena jumlah titik yang terlalu sedikit menyebabkan bentuk sinyal kehilangan detailnya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada analisis suara. Pertama di sini kita diberikan
rakit sinyal audio dengan frekuensi 440 Hz, dengan yang lainnya durasinya 5 detik, frekuensi sampingnya 8000. Nah, ini sudah cukup besar. Fase awal 0, amplitude 1, offsetnya itu 0, dan ini fungsi T dan fungsi S. Nah, di sini kita bisa menjalankan audionya. Nah, audionya bisa kita putar berjalan dengan baik dan durasinya selama 5 detik, betul. Bisa diputar itu karena frekuensi sampingnya 8000 itu sudah cukup besar untuk menjalankan sebuah sinyal audio. Nah, pada soal yang pertama, kita disuruh untuk mengganti nilai frekuensi samplingnya itu dengan 1500. Lalu kita untuk menganalisis hasilnya terjadi seperti apa. Lalu di sini sudah saya ganti dengan frekuensi 1500, frekuensi samplingnya 1500, maka audio itu tidak bisa diputar, bahkan tidak terdengar, bahkan tidak bisa diputar. Mungkin itu karena apa ya, untuk sinyal ini tuh sinyal standar manusia, ideal untuk manusia tuh, untuk suara manusia frekuensi sampingnya itu 8000 Hz. Untuk yang cari informasinya. Karena sinyal di sini 1500 dan tidak memenuhi standar untuk suara manusia itu, maka sinyal itu mungkin terdistorsi berat atau bahkan tidak dikenali sebagai sinyal audio yang valid. Maka di sini sinyal audionya itu tidak dapat diputar, tidak dapat didengar sekalipun. Lalu di sini kita disuruh untuk mendengarkan file audio 1, suruh mencari parameter apa yang diubah dan mengapa. Untuk file audio 1 itu ada di sini. Saya akan putar. Bentar. Sini. Selama 5 detik sinyal dapat didengar. Di sini penjelasan saya adalah yang diubah adalah frekuensinya. Mengapa? Karena ini tuh diubah dari 440 Hz menjadi sekitar 250 Hz setelah saya coba-coba pada Google Colab ini. Sehingga dikarenakan F berkurang, nada yang terdengar akan lebih rendah dan lebih dalam karena oscilasi lebih lambat, dan jika dilihat dari gelombangnya lebih panjang atau terlihat lebih jarang di plot sinyalnya. Tadi sudah jelas bahwa sinyal suara audionya itu lebih rendah dari suara audio yang awal tadi yang diberikan pada template awal. Lalu di soal kedua, yaitu di soal C, di file audio 2, seperti biasa parameter apa yang diubah dan mengapa. Baik, kita dengarkan file audio 2. Oke, itu tadi file audio 2. Menurut saya itu yang diubah nilainya itu adalah nilai B atau offset DC. Jadi lebih besar, sekitar 15 sampai 30. Sudah saya coba juga. Itu tuh menyebabkan suara terdengar lebih pelan karena menurut rumus untuk memakai sinyal itu, sinyal sama dengan B plus A kali sin dalam kurung 2 PFT plus theta. Jadi saat B sama dengan 0, sinyal tuh berosilasi simetris terhadap 0 volt, sehingga suaranya lebih optimal. Saat B meningkat, misalnya tadi saya perkirakan itu yaitu 15 sampai 30, sinyal tuh bergeser ke atas dan bisa keluar dari rentang pemrosesan suara normal. Jadi ketika offsetnya itu meningkat, gelombang menjadi simetris. Bagian negatif dari gelombang bisa tereduksi atau hilang, sehingga volume suara tampak lebih kecil karena hanya setengah gelombang efektif yang terdengar. Maka tadi tuh suara yang terdengar juga semakin lebih kecil dari yang awalnya tadi ya. Lalu pada soal D itu, di file audio 3, seperti biasa parameter apa yang diubah, kita akan dengarkan.
itu file audio 3. Yang terdengar oleh saya itu pada file audio 3 itu sama persis dengan file audio 2, atau mungkin ada sedikit berbeda, tapi mungkin saya tidak bisa mendengarnya itu berbeda. Mungkin itu kesalahan telinga saya atau tidak. Jadi mungkin analisis saya akan sama dengan soal bagian C, audio audio atau audio 2, di mana tentang perubahan nilai offset menjadi lebih besar. Jika mungkin sebenarnya beda, mungkin saya tidak bisa membedakan hal tersebut. Selanjutnya, soal E, kita mencari parameter apa yang diubah dan mengapa pada file audio 4. Nah, sini file audio 4 kita dengarkan. Nah, itu file audio 4. Pada program ini yang diubah adalah jumlah gelombang. Tadi itu terdengar suaranya itu agak berdengung atau bertabrak-tabrakan, ada beberapa audio ya. Yaitu di sana itu ada 3 gelombang sinus. Berarti parameter pertama yakni frekuensi, jadi ada 3 dan disitu berbeda-beda frekuensinya untuk 3 gelombang ini. Lalu amplitudo ini di set berbeda-beda dari ketiganya. Lalu mungkin membuat program menjumlahkan 3 sinyal sinus dari 3 frekuensi, maka suara akan terdengar lebih dari satu. Tadi itu seperti berdengung ya. Suaranya itu karena ada 3 sinyal yang diputar bersamaan dan berbeda-beda frekuensi dan amplitudonya. Nah, untuk soal F ini, dari program di atas, lakukan modifikasi agar menghasilkan audio di mana frekuensinya berubah seiring durasi. Bisa frekuensinya terus naik atau terus turun, atau bersifat fluktuatif dengan frekuensi yang digunakan di antara 200 Hz sampai dengan 4000 Hz. Nah, di sini saya akan memilih membuat sinyal yang bersifat fluktuatif. Saya masukkan frekuensi 1 itu 200, frekuensi 2 itu 4000, durasinya itu 5 detik, frekuensi samping 8000, fase awal 0, amplitudo 1, offset 0. Dan ini fungsi F itu ada penjumlahan sinyal dan ada frekuensi, lalu ada fungsi untuk membuat sinyal itu sendiri. Di sini saya akan jalankan program, lalu saya akan putar sinyal. Nah, itu tuh bersifat naik turun ya, berubah-ubah. Pada awal durasi T-nya itu sama dengan 0, frekuensi sama dengan 200 Hz, dan di akhir itu T itu sama dengan 5, frekuensi itu sama dengan 4000 Hz. Nah, sepanjang durasi itu frekuensi itu naik perlahan-lahan dari 200 ke 400 Hz. Ini disebut sinyal chirp linear naik atau linear frequency modulation. Karena perubahan frekuensi ini terjadi terus-menerus dan tidak konstan, maka bentuk gelombang dan suara yang dihasilkan juga fluktuatif atau berubah-ubah. Seperti tadi kan kayak naik turun gitu. Terus juga bisa diubah menjadi suara sirine, tapi mungkin berbeda parameter-parameter yang digunakan. Nah, mungkin itu saja sih hal-hal yang saya bisa sampaikan. Nah, juga di sini dosen sudah mengirimkan audio untuk frekuensi yang 1500, frekuensi sampling itu 1500. Nah, tetapi tetap saja tidak bisa diputar oleh saya, atau mungkin ada kesalahan pada device saya atau gimana. Jadi untuk yang frekuensi sampingnya itu 1500 memang tidak bisa diputar ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas rekaman untuk video modul 3 ini. Saya Tori Adi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.